Jadi kalau tadi dikatakan ada dua belah pihak, orang tua korban dan si tersangka ini katakanlah begitu, ingin merancang. Meski kepolisian telah menangkap YA sebagai tersangka utama penenggelaman putra sematawayang Thamara Tiasmara, Raden Anandante Halif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante, namun tak serta-merta kasus ini menghilang dari benak masyarakat. Tagar Justice for Dante juga terus didengungkan oleh netizen. Beragam opini pun berkembang di media sosial yang mengaitkan kematian Dante dengan Thamara. Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana Dr. Hairul Huda ikut bersuara terkait kasus meninggalnya Dante anak Thamara. Rencana dalam hukum pidana itu sebenarnya tidak ada. Pembunuhan berencana itu sebenarnya tidak ada. Tapi yang benar adalah pembunuhan yang dipikir-pikir lebih dulu. Jadi ada jeda waktu yang cukup baik panjang maupun pendek buat pelaku untuk memikirkan perbuatannya. Jadi kalau tadi dikatakan ada dua belah pihak, orang tua korban dan si tersangka ini katakanlah begitu, ingin merancangkan sesuatu, apa dasarnya? Karena perbuatan seperti itu terlihat sekali spontan. Apa yang terjadi di CCTV yang saya lihat ya, walaupun kadang-kadang kelihatan agak buram-buram sedikit, itu terlihat spontan yang terjadi pada waktu itu. Jadi tidak bisa diperluas persoalannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Menurut Dr. Hairul, tidak ada korelasi langsung terkait kunjungan Thamara dan pelaku ke kolam renang pada waktu sebelum kejadian di tempat perkara. Sebab yang dilakukan Thamara bisa saja kebiasaan untuk survei memberikan proteksi kepada Dante. Tinggal dilakukan pembuktian apakah memang kebiasaan melakukan hal tersebut. Misalnya ada komunikasi antara orang tua korban dengan si pelaku ini, katakanlah seperti itu. Ya, saya kira tidak berkorelasi langsung dengan peristiwa yang ada seperti itu. Jadi tidak ada dasar untuk mengatakan ada rencana dalam hal ini. Kalau misalnya orang tua korban sebelumnya survei atau mengunjungi tempat yang kemudian menjadi tempat kejadian perkara, katakanlah seperti itu. Itu saya kira soal kebiasaan. Tinggal dilihat apakah yang bersangkutan memang biasa seperti itu. Misalnya mau mengajak anaknya jalan, dia lebih dulu googling. Sekarang untuk survei kan bisa saja googling dulu. Atau kalau kebetulan lewat di situ mungkin mampir di situ dulu. Itu biasanya bentuk dari proteksi seseorang. Dalam kasus ini, tutur Dr. Hairul, yang perlu didalami lebih lanjut adalah motif tersangka. Pasalnya, jika memang kasus meninggalnya Dante disebut pembunuhan, maka perlu dicari tahu motif si pelaku. Yang saya baca itu sempat, nanti kalau mau ke kolam renang tunggu saya dulu ya, kalau nggak salah seperti inilah kurang lebih ininya. Itu kan menunjukkan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa si pelaku ini, si tersangka ini telah melampaui apa yang kemudian menjadi kebijaksanaan atau keputusan dari ibu korban. Jadi tanggung jawab pribadi dialah kenapa peristiwa itu sempat terjadi. Ya. Yang yang belum terungkap sampai sekarang sebenarnya kan motif. Kalau mau kita katakan ini pembunuhan, kan harus ada motif. Apa motivasinya? Baik si pelaku, apalagi ibunya korban kalau mau menghubungkan ke ibunya korban. Di sisi lain, Ibunda Thamara, Ristia Ayuni, tak kuasa menahan tangis melihat putrinya dituding ikut andil dalam meninggalnya sang cucu. Ia pun membeberkan bahwa cucunya Dante tidak takut berenang. Tuduhan netizen tentang Thamara memaksa Dante untuk renang itu tidak benar. Menurut Ibunda Thamara, cucunya justru selalu antusias saat jam berenang. Dan pihaknya sangat kehilangan saat mengetahui Dante meninggal dengan cara ditenggelamkan oleh tersangka. Misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut. Kalau misalkan takut berenang, takut sama orang itu, bersama saya
Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu nggak dengan anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Tuh ya. Tapi Ibu, seberapa persen Ibu menitipkan anak Ibu ke tersangka? Saya itu percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin dititipin. Bahkan saya dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sanggup. Coba, jangan saya jadi percaya sama dia. Dia 2 kali loh, dia berenang. Saya kasih ke dia. Dan saya lihat foto videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat mah. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak suka sama saya. Dia selalu happy. Oh ini amanah, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy, aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Oke, teman-teman. Mohon maaf sekali Berarti lagi. hari Rabu seperti apa Bang? Tante, tapi selama ini Agendanya Rabu. Aku udah kehilangan cucu. Ayo, udah cukup ya, turunin Denis. Mohon hormati klien kami. Yang penting kami udah nyampein. Karena dari kemarin kita nggak banyak memberikan komentar, kan masih proses. Waduh, sudah clear ya saat tuber. Tuduhan yang menyebut Tamara terkait ikut andil dalam meninggalnya Dante. Pihak keluarga malah ingin keadilan untuk Dante dengan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Yuk kita doain aja, semoga kasus ini lekas selesai dan Dante mendapat keadilan yang diharapkan. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Bye-bye.